Yang sebelah kanan itu yang produktif, yang menghasilkan duit. Yang sebelah kiri yang tak berduit. Yang kita bahas yang mana dulu? Yang duit tak duit. Yang berduit dulu ya. Pertama klinik. Kita bisa buka klinik bersalin, klinik gigi, klinik kecantikan. Daripada orang pergi ke klinik kecantikan yang tak tentu arah, dokternya tidak amanah, maka disitulah kita ceramah. Jangan pakai suntik silikon. Jangan pakai cukur bulu mata. Jangan pakai. Solusinya di mana Pak Ustadz? Datanglah ke klinik kecantikan syariah Masjid An-Nur. Disitulah baru pengajian itu terasa. Bertahun-tahun kita mengaji. Jangan pakai itu pakai lemak babi. Jangan pakai ini tak betul. Kita larang, tapi kita tidak punya solusi. Tanah kita luas. Bisa dibuat 4 lantai, 10 lantai. Tapi Pak Ustadz tak bisa orang naik tangga. Pakai lift, pakai eskalator. Bisa. Saya tidak mengatakan tanah kosong itu mau dibangun. Enggak. Yang kosong tetap. Yang pinggir-pinggir. Bangunan itu bisa ke atas, tak mesti ke samping. Yang sudah diperjuangkan lapang dulu tetap. Convention Hall. Sekarang kalau orang Pekanbaru nikah di mana? Di hotel. Bum, bam, bum, bam, bum, bam. Keluar, rupanya zuhur udah habis. Apa ini? Coba kalau dibuat di samping, convention hall, buat 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Sekali nikah, 4 pasang. Hari Sabtu, hari Ahad. Bisa. Barulah Ustadz berceramah. Kalau kalian mau pernikahannya syar'i, jilbabnya islami, pakaiannya islami, menikahlah di convention hall An-Nur. Duit masuk ke dalam. Sehingga tidak lagi mengharapkan dana hibah. Saya memang tak ke An-Nur, tapi cerita menyakitkan dari An-Nur sampai ke telinga saya. Tentang gaji karyawan tak turun, dana tak bisa turun, judul lagunya ya dana. Kita mesti berpikir bagaimana duit masuk untuk An-Nur. Peletakan batu pertamanya Presiden Soekarno 1906. Kalau Tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke gabus. Kalau mik udah mati-mati, itu tanda acara akan segera dihapus. Pas disebut Bung Karno tadi mati miknya. Lalu kemudian berganti rezim Orde Lama, masuk Orde Baru, Pak Harto, 32 tahun berkuasa, akhir usia tak terbayangkan, digulingkan dalam kesendirian karena Ibu Tin meninggal dunia, akhirnya meninggal. Apa yang tersisa? Masjid Muslim Pancasila. 999 masjid, program Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dari ini kita bisa ambil pelajaran, silakan berkuasa tapi akan tumbang, silakan punya kekuasaan, yang kekal abadi hanya tinggal masjid. Jadi kalau ada mereka punya silap, punya salah, punya dosa, ketika mau diazab malaikat, ada juga rupanya masjid yang kau bangun, kata dia. Agak-agaknya begitulah. Kita pun tak tahu. Makanya dalam hadis dikatakan, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal itu sebut baik-baiknya saja. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid. Yang sudah bangun masjid, bangun lagi, tambah lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya jumpa di salah satu kota. Ustadz Somad, ya Pak Haji, doakan saya ya Pak Ustadz. Apa doanya Pak? Supaya umur saya panjang, saya mau bangun 99 masjid. Ada orangnya. Jadi saya jumpa makhluk-makhluk unik nih, banyak saya jumpa. Ada satu lagi Pak Haji, umurnya 85 tahun. Saya nih Pak Ustadz selalu berdoa. Apa doa Pak Haji umur panjang? Ya Allah, kalau kau mau matikan aku, matikanlah aku setelah masjid ini siap. Terus, tak ku siap-siapkan Pak Ustadz.
Maksud Pak Haji, asal siap masjid ini, ku bangun satu lagi. Asal siap, masih ada, masih hidup orangnya. Tak boleh sebut nama, takut nanti rusak hati dia karena riya. Tapi kalau 4 mata nanti ku sebutkan orang. Asal mau selesai masjid ini, dilanjutkannya ini. Asal mau selesai masjid ini, dilanjutkannya ini. Berdiri terus masjid. Rezekinya tak berkurang, umurnya panjang. Bukan masjid itu tak siap-siap. Kenapa masjid ini bisa menjadi Islamic Center terbaik 2015? Pertama, karena ada penitipan bayi. Yang kedua, karena ada supermarket, minimarket, tempat belanja. Ketiga, karena di situ ada SMP dan SMA tahfiz dan ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim. Itulah kenapa Masjid Surabaya kalah, Masjid Semarang kalah, Islamic Center lain kalah. Karena masjid tidak hanya sebagai tempat pendidikan, tapi masjid adalah tempat belajar formal. Inilah dia cikal bakal dari masjid menjadi universitas. Sudah terlaksana dengan baik. Siapa yang membangun namanya tak boleh sebut, nanti ditangkap Bawaslu. Kalau tuan menyisir rambut, hati-hati kena daun benalu. Nama tak boleh disebut, nanti kena tangkap Bawaslu. Tapi jamaah yang ke masjid ini udah tahu dah semua. Ini Masjid Islamik Rokan Hulu Pasir Pangarayan. Kalau punya kekuasaan, maka manfaatkanlah untuk membangun masjid. Masjid dan lembaga pendidikan formal. Masjid An-Nur sangat bisa. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, universitas berbasis Al-Quran. Kalau kita mau baik ke depan, inilah muhasabah akhir tahun kita. Muhasabah akhir tahun kita mau An-Nur ini lebih baik ke depan. Amin. Saya tak pandai muhasabah yang, ya Allah, begitu banyak. Itu tak pandai saya. Nanti panggil ada ustadz khusus. Ada ustadz khusus gitu. Saya dulu pernah diminta menggantikan Ustadz Mustafa Umar. Saya bilang, saya tak pandai membuat jamaah ini menangis Pak Ustadz. Kata dia, buat aja lah. Pas saya muhasabah udah 5 menit, tak ada yang menangis. Mak, gawat ini. Lama-lama saking sedihnya saya tak ada orang yang menangis, lama-lama menangis saya. Iya, menangis juga akhirnya. Itulah awal. Jadi nanti memang ada ustadz spesialis yang menangis, itu nanti untuk malam tahun baru, itu lanjut. Kalau muhasabah kita ini sekarang, muhasabah bagaimana An-Nur ini lebih baik ke depan. Dulu, kalau pernah saya masuk ke An-Nur ini, berserak ember di bawah. Menampung putus. Air tak putus dari atas. Sekarang Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Kota dibangun oleh ormas. Kota dibangun oleh ormas. Ormas maksudnya orang masjid. Nah, nanti adik-adik buat baju kaos. Ormas. Di bawah orang masjid. Ini. Kota. Saya udah sampai ke situ. Nama yang mendirikan kota itu namanya Habib Abdurrahman Al-Gadri. Dibuatnya lah istana di tepi sungai Kapuas, namanya Istana Al-Gadriyah. Itu saya waktu acara tablik akbar di Istana Al-Gadriyah. Lalu kemudian dibangunnya masjid. Bangun istana 1771, bangun masjid 1772. Peradaban dibangun dari masjid. Silakan punya istana, tapi masjid jangan lupa, karena kota-kota di Indonesia ini sebagian besar dari masjid. Ini salah satu contoh model. Lanjut. Riau mirip. Sungai Kapuas, kalau di sini Sungai Siak. Namanya Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Kita diajarkan tali bapilin tigo. Pilin yang pertama pemerintah. Pilin yang kedua adat. Pilin yang ketiga agama. Pemerintahnya dibangun istana bukit. Adatnya balai payung sekaki. Agamanya 1762. Masjid Alam namanya.
Lalu kemudian Masjid Alam itu berubah nama menjadi Masjid Raya. Raya dalam bahasa Melayu artinya besar, masjid besar. Sekarang orang tahu masjid apa? Masjid Pasar Bawah. Nah, itulah yang rindu masjid itu. Saya masih sempat dulu masjid lama tuh yang tiangnya tebal macam bangunan Belanda. Nah, itu adalah masjid kebanggaan kita karena ini sejarah. Bawalah anak-anak kita ke situ, berziarah ke makam sultan, tunjukkan inilah cikal bakal kota Pekanbaru. Barulah pada tahun 1784 berkumpul 4 datuk beserta sultan menetapkan kota Pekanbaru. Dari tahun itulah dihitung asal kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru pertamanya berasal dari masjid. Maka kalau ada orang Pekanbaru tak ke masjid, itu berarti bukan orang, tak ada saya nyebut gitu. Kau dari mana? Pekanbaru. Pekanbaru itu awalnya apa? Pekan lah, masjid dulu, baru pekan. Keluar dari masjid, belanja ke pekan. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Lanjut. Bagi yang rindu Masjid An-Nur zaman dulu, itu sebelah kiri. Masjid Agung An-Nur, Masjid Agung dulu namanya. Tahun 1963 dibangun. Kemudian diresmikan oleh Gubernur Arifin Ahmad. Tahun 2000 direnovasi, diperluas 4 kali lipat. Sehingga luasnya menjadi 12,6 hektar. Oleh Pak Gubernur Saleh Jasid. Dulu di depan ingat saya ada jalan. Habis jalan itu ada stadion sebelah kiri. Dan sebelah kanan ada kolam renang. Sekarang seluas mata memandang. Selama masih ada jabatan, ada kekuasaan, pakai untuk rumah Allah. Takbir. Saya tak tahu. Saya lama cerita dengan Pak Saleh. Tak pernah dia cerita itu. Ini dapat saya di Google. Sekali pun tak pernah dia cerita. Tak pernah dia bercakap. Itu Pak Ustadz, kalau bukan karena aku tak masuk, Ustadz, tak pernah. Saya aja mancing-mancing sedikit. Enggak ada, kata dia. Lanjut. Ini coba. Terus tuh, terus lewatkan. Kenapa itu? Astagfirullah. Ini bukan salah, ini salah tim media ini. Itu tak ada di situ. Udah saya pesan tadi itu saya pesan itu jangan nampakkan karena Pak Kajati ada di sini. Kalian tunjuk. Tapi video ini bisa diedit. Kita edit. Masjid, fokus ke sini. Masjid Raya An-Nur masuk nominator penghargaan Ad-Da'i Award 2023. Alhamdulillah. Dalam kategori apa? Masjid dengan kajian rutin berkualitas. Setelah mereka hitung seluruh masjid dari Sabang sampai Papua, masjid kota kita inilah yang paling berkualitas pengajiannya. Sayangnya baru subuh inilah kita tahu. Karena kita pun tak pernah datang. Nanti ditanya orang, hebat masjid kalian Pekanbaru. Bapak dari mana? Saya dari Pekanbaru. Itu Masjid An-Nur itu Pak, ada khatam Sahih Bukhari, ada kitab Adabul Mufrad, ada kitab Sunan Tirmidzi, ada kitab Bidayatul Hidayah. Iya. Dia pula yang bertanya. Masjid An-Nur nih, saya ditanya orang, tahu Ustaz Masjid An-Nur Pekanbaru? Saya penceramah di situ. Lanjut. Tuh ulama-ulama internasional yang sudah didatangkan ke An-Nur. Dr. Hisham Kamil dari Mesir, Profesor Muhammad Salim Abu Asi, guru besar Al-Azhar, Dr. Abdul Mun'im, ahli hadis, kitab-kitab hadis, kitab-kitab zikir, tarikat Saziliyah di kepala dia semua, didatangkan kemari. Syekh Mustafa Abdul Nabi didatangkan kemari. Dr. Yasir Salim Syuhairi hadir kemari. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki datang. Syekh Ali Zainal Abidin Habib datang. Masjid ini level-level internasional yang hadir di sini. Maka insya Allah ke depan kita
membanggakan dan insya Allah akan terus berkelanjutan insya Allah. Amin ya Rabbal. Adapun Ustadz nasional, udah tak terhitung lagi banyaknya. Tengoklah, Masya Allah. Saya dibuat orang ini pula Ustadz nasional. Padahal saya ini Ustadz internasional. Lanjut. Tak apa-apa. Itu daftar. Daftar pengajian rutin. Mari kita tengok ya. Bapak Ibu. 6 kitab hadis. Paling tinggi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibni Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Yang dibaca di masjid ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari setiap hari Kamis malam Jumat. Itu dewan ulama-ulama besar yang hebat-hebat. Adabul Mufrad Imam Bukhari. Kitab Aqidah Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam. Membaca kitab. Tablik akbar sekali-sekali. Tapi mengaji, baca kitab, bawa anak, suami, istri, menantu, kawan, sahabat. Saya alhamdulillah Pak Ustadz sering ke An-Nur. Bawa siapa? Bawa pacar. Mana ada pacar? Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Manggilnya aja ya akhi ya ukhti. Jangan. Tak ada pacaran-pacaran. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Lanjut. Inilah yang 12 hektar setengah, hampir 13. Sangat banyak yang bisa kita lakukan. Yang sebelah kanan itu yang produktif, yang menghasilkan duit. Yang sebelah kiri yang tak berduit. Yang kita bahas yang mana dulu? Yang duit tak duit. Yang berduit dulu ya. Pertama, klinik. Kita bisa buka klinik bersalin, klinik gigi, klinik kecantikan. Daripada orang pergi ke klinik kecantikan yang tak tentu arah, dokternya tidak amanah, maka disitulah kita ceramah. Jangan pakai suntik silikon, jangan pakai cukur bulu mata, jangan pakai. Solusinya di mana Pak Ustadz? Datanglah ke klinik kecantikan syariah Masjid An-Nur. Disitulah baru pengajian itu terasa. Bertahun-tahun kita mengaji. Jangan pakai itu pakai lemak babi. Jangan pakai ini tak betul. Kita larang, tapi kita tidak punya solusi. Tanah kita luas. Bisa dibuat 4 lantai, 10 lantai. Tapi Pak Ustadz tak bisa orang naik tangga. Pakai lift, pakai eskalator. Bisa. Saya tidak mengatakan tanah kosong itu mau dibangun. Enggak. Yang kosong tetap. Yang pinggir-pinggir. Bangunan itu bisa ke atas, tak mesti ke samping. Yang sudah diperjuangkan lapang dulu tetap. Convention Hall. Sekarang kalau orang Pekanbaru nikah di mana? Di hotel. Bum bam, bum bam, bum bam. Keluar, rupanya zuhur udah habis. Apa ini? Coba kalau dibuat di samping. Convention Hall. Buat 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Sekali nikah, 4 pasang. Hari Sabtu, hari Ahad. Bisa. Barulah Ustadz berceramah. Kalau kalian mau pernikahannya syar'i, jilbabnya islami, pakaiannya islami, menikahlah di Convention Hall An-Nur. Duit masuk ke dalam. Sehingga tidak lagi mengharapkan dana hibah. Saya memang tak ke An-Nur, tapi cerita menyakitkan dari An-Nur sampai ke telinga saya. Tentang gaji karyawan tak turun, dana tak bisa turun. Judul lagunya ya dana. Kita mesti berpikir bagaimana duit masuk untuk An-Nur. Ada dana dari provinsi, alhamdulillah. Tak ada dana, kita punya pemasukan melalui klinik, melalui convention hall. Tempatnya tak boleh dimiliki, disewakan. Tanahnya tanah itulah wakaf produktif itu. Sekarang kalau udah cerita tanah wakaf, tanah apa? Kuburan. Ustadz, cemana rasa Ustadz sejak pakai jaket GSSB ini? Yang jelas percaya diri. Terasa lebih gemuk kita. Yang kedua panas. 3. Gerai UMKM.
Gerai UMKM sekarang orang di mana letakkannya? Potong sekian. Dibuat pelatihan. Pelatihan membuat kacang pukul. Pelatihan membuat bolu kemojo. Semua jamaah yang punya keahlian datang. Ini yang tak punya keahlian, ini yang punya keahlian. Dipertemukan oleh ustadz dalam pengajian. Itulah yang maksud berjamaah itu. Ini mengaji, habis ngaji, la salam wala kalam. Pulang, kenal tidak, apa tidak. Orang kalau hanya sekedar mengaji, baik semua. Malaikat semua. Kalau mau tahu dia malaikat atau hantu, pas cerita duit. Pas cerita duit itulah baru tahu kita bahwa ini orang atau setan. Di sinilah dia teruji nanti di gerai UMKM. Anda punya produk, silakan letakkan di gerai UMKM An-Nur, potong sekian persen, masuknya ke An-Nur untuk biaya operasional, untuk listrik, untuk mendatangkan para alim ulama, untuk pelatihan, untuk pengajian mu'alaf yang baru masuk Islam, dicampakkan oleh keluarganya. Kita jangan mensyahadatkan orang di sini. Habis mensyahadatkan kasih sarung. Memang sarung bisa dikunyah. Dia mau kerja kemana? Orang tuanya udah benci, diusir dari perusahaan. Kita buat pelatihan kuliner, jualannya di sini. Melalui apa? Gerai UMKM, hotel syariah. Abang sedang di mana, Bang? Kata istrinya menelpon dari Bandung, dari Makassar, dari Papua. Abang sedang di Bumi Lancang Kuning, Dek. Tinggalnya di hotel mana? Hotel Syariah An-Nur. Tenang istrinya. Habis menelpon tuh baru dia keluar. Ustaz kalau bercerita pengajian, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Hotelnya mana, Pak Ustaz? Kalau saya ditanya, udah aku sampaikan. Aku udah lepas sudah. Udah aku sampaikan. Insya Allah inilah muhasabah akhir tahun kita ke depan. Radio. Berapa orang yang mendengarkan pengajian? Mana radio kita? Radio TV. Bahannya mana? Bahan pengajian dari An-Nur. Bukan begiga lagi, betera-tera. Minta sama Ustaz Al-Nob. Yang direkam oleh YTWU, yang direkam oleh An-Nur. Kita tinggal buat radio, TV, An-Nur. Pemancar semua pakai. Lalu kemudian yang mau iklan, iklan gula merah, iklan susu bubuk, iklan lempuk durian, masukkan duit iklannya masuk ke masjid. Balai pelatihan, pelatihan kerja, pelatihan narkoba, penanggalangan kasus narkoba, pelatihan. Buat pelatihan silakan ke masjid. Pelatihan di hotel, tak sembayang. Pelatihan di masjid, suara mikrofon masuk. Hayyalas salah. Mohon maaf semua peserta tutup, kita sholat. Klinik, mohon maaf sebentar. Baru aja dipotong, jahitnya nanti kita sholat dulu. Tidak juga begitu. Jangan begitu memahaminya. Takutlah orang nanti. Itu, yang sebelah kiri preschool. Tadi katanya Pak Ustadz yang sebelah sana itu tak ada duitnya. Justru preschool itulah yang paling banyak duitnya. Preschool, TK, SD, SMP, SMA, universitas. Mana yang paling hebat? Universitas. Itulah yang paling tak ada duitnya. Yang paling banyak duitnya preschool. Berapa banyak orang di Pekanbaru ini yang bapaknya bekerja, ibunya bekerja. Perangkat dia pagi, dititipkannya anaknya. Pulang dia sore, dia jemput balik. Duitnya masuk kemana? Ke An-Nur. Anaknya dapat barokah bacaan Quran. Didoakan oleh para ulama-ulama. Anaknya jadi anak soleh. Kalau kita mau baik ke depan. SD, SMP, SMA, universitas. Basnas. An-Nur. Supaya dia satu atap, satu lokasi, satu kantor. Pak Ustadz, saya ini susah Pak Ustadz. Aku tak ada duit nolong kau. Kau bisa buat apa? Aku bisa buat pulut kuning Pak Ustadz. Berapa satu hari? Bisa 100 bungkus Pak Ustadz. Modal. Pak Basnas, kasih ini modal. Kasih ini modal, ini fakir miskin. Kita survei. Kasih modal, makin.
Keuntungan nanti kalau kau mau bersedekah balik. Jadi duitnya berputar di An-Nur. BWI, Badan Wakaf. Minjam duit Pak Ustadz. Kata Ustadz Somad minjam duit haram. Riba. Kemana Pak Ustadz? BRK. Bank Riau Kepri Syariah. BRK itu singkatan dari Barokah. Bank Riau Kepri Syariah. Jangan mengaku orang Riau. Kalau menabung masih konvensional. Kalau memang betul orang Islam, orang Riau, balik dari sini, langsung tarik semua yang dari konvensional, masukkan ke BRK. Setuju? Dari bunyinya tak yakin saya setuju. Triple T, tahsin, tahfiz, tadabbur. Sekarang pengajian kantor dinas, kantor Pak OJK, kantor Pak Kajati, kantor pengadilan. Setiap Jumat pagi pasti ada pengajian. Apa isi pengajiannya? Saya bukan mengecilkan, melecehkan ustadz guru kita, itu sahabat saya semua. Saya mau kita jangan sampai mengaji hebat, tapi pas baca Quran tak berbunyi. Maka yang pertama tahsin. Anda ingin mendapatkan guru tahsin di kantor-kantor Anda, perbaiki kualitas bacaan Quran dan sholat Anda, panggillah guru tahsin yang sudah dilatih di An-Nur. Dilatih di sini, TOT namanya, Training for Trainer. Dikirim ke kantor-kantor, camat-camat, lurah-lurah, bupati-bupati, 12 kabupaten kota. Kirim, berkualitas. Tahfiz, yang tahsinnya udah bagus, hafalannya. Bukan main senang kita tadi di belakang imam, Masya Allah. Apa rasanya Pak Ustadz di belakang imam itu? Yang pertama senang. Yang kedua khawatir. Apa khawatirnya? Kalau sampailah macet imam nih, Mak. Yang ketiga tadabbur. Tahsin udah bagus. Tahfiz sudah bagus. Tapi tak paham. Tadabbur. Triple T. Kerjasama antara kantor dinas, kerjasama antara Kapolda, kerjasama antara Kajati, kerjasama antara Pak Kadis, Pak Kabak, datang ke An-Nur, minta kirim guru, alumni UIN, ustadz yang sudah dilatih, datang. 40 tatap muka tahsin, 40 tatap muka tahfiz, 40 tatap muka tadabbur. 3 tahun. Itu 40 tatap muka itu pengajian setahun. Kenapa setahun? Potong Ramadan, potong libur, potong banjir, potong asap. 40 tatap muka. Siapa yang bisa mewujudkan ini? Abdul Somad tak ada kekuasaan. Yang bisa mewujudkan ini adalah DPRD. Maka pilihlah orang DPRD yang ke masjid. Paham? Jelas? Siapa yang bisa mewujudkan ini? Gubernur. Pilihlah gubernur yang ke masjid. Siapa yang bisa mewujudkan ini? Rekom dari Majelis Ulama Indonesia. Adat bersandi syarak, syarak bersandi. Bagian agama MUI. Bagian adat LAM. Lembaga Adat Melayu. LAM merekom. Ini sudah sesuai menurut tunjuk ajar Melayu. Kata MUI, insya Allah sepakat kita memilih. Barulah ke depan. Tujuannya supaya apa? Keluar perda yang berpihak ke masjid. Apakah mungkin gubernur tak Islam bisa memperjuangkan Islam? Kalau ada orang Riau yang bertungkus lumus, berkeringat, berdarah ke Jakarta, memperjuangkan orang tak Islam memimpin Riau, pengkhianat. Udah aku sampaikan. Aku udah lepas di hadapan Allah. Tinggal kalian. Kau Abdul Somad ceramah buat orang ketawa aja. Kau Abdul Somad ceramah kantor bupati depan gubernur buat orang senang aja. Enggak. Aku menyampaikan sesuka hatiku. Aku sampaikan. Mau orang benci, mau orang suka, aku tak suka. Tak itu pun aku udah dibully orang. Ormas-ormas yang ada kantor. Supaya apa? Supaya mudah silaturahim. Jangan ribut, heboh di medsos. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau pokak. Kalau ada yang bilang Somad itu tak jelas ceramahnya, paket kau habis. Insya Allah saya sampaikan jelas. Saya tak mau cakap ngalor ngidul. Saya mintakan siapkan infokus.
Besok saya mau datang buatkan fokus 2 layar. Saya minta 2, disiapkan 3. Itulah hebatnya An-Nur nih sekarang. Terakhir. Suai kata Pak Edi. Tak banyak jawab. Suai kata. Nah, habis saya selesai. 1000 fatwa kalah dengan 1 tanda tangan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin Riau ini yang cinta masjid. Kalau saya pribadi, ya terserah mereka-mereka yang hadir ini aja lah. Mau dibuat dia jadi Aden atau enak bisa juga. Aden itu maksudnya Ahmad Edi Natar. Kalau enak Edi Natar Ahmad. Asal jangan orang dibekelahi. Kalau orang dibekelahi, saya maju. Cuman kalau saya maju, setuju kalian? Nah, tengok. Saya ini sedang wakil presiden, saya tak mau. Apalagi lah gubernur Riau. Tapi udah saya sampaikan, lepaslah pikiran saya subuh ini, sehingga masyarakat, walaupun yang menonton kita hanya di An-Nur, tapi insya Allah ini ditonton oleh seluruh yang ada di perantauan. Bapak Ibu sahabat, tidak ada niat lain kecuali untuk membangun Riau supaya Allah turunkan barokah, baldatun thayyibatun wa rabbun. Jam 6 tadi saya mulai, sekarang jam 7 pas 60 menit di akhir majelis. Mari kita berdoa. Habis berdoa nanti sholat surat Isyraq 2 rakaat. Ketika Bapak Ibu semua sedang sholat surat Isyraq, saya pun turun pulang. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir, kepada seluruh jamaah yang mengikuti kajian subuh ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini bumi lancang kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah marzuqna imaman adila. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Allah maftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu rezeki untuk kami semua ya Allah. Allah madafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Riau dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu hati kami dengan hati jamaah supaya semuanya terkendali dengan baik ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua yang hadir, waliman ghaba'ana, yang tak dapat hadir, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana di subuh Jumat yang barakah ini kau kumpulkan kami di Masjid An-Nur, kumpulkan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.